Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrani SPSI MPC Psikolog. Saya merupakan dosen tetap Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yakni mata kuliah Psikologi Klinis. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa S1 Psikologi dengan bobot 3 SKS pada semester 6 dengan kode mata kuliah SPSP 2026. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, yakni 14 kali pertemuan materi, dan 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan lagi ujian akhir semester. Adapun materi yang dibahas pada mata kuliah ini yakni konsep dasar dan sejarah psikologi klinis, kemudian model-model teoritis psikologi klinis, konsep dasar asesmen klinis, konsep penegakan diagnosa klinis, konsep dasar intervensi klinis dan psikoterapi, dan tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas terkait dengan bidang khusus dalam psikologi klinis dan unsur-unsur budaya dalam psikologi klinis. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini yakni CPL 1, CPL 2, dan CPL 3 sebagaimana yang tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Adapun capaian mata kuliah dalam mata kuliah ini yakni CPMK 81, yaitu mahasiswa mengetahui dan memahami konsep teoritis psikologi klinis dan berbagai kajian ilmu psikologi yang beririsan dengan psikologi klinis. CPMK 82, mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip dasar, pendekatan teoritis, berbagai asesmen dan intervensi psikologi dalam psikologi klinis. Lalu CPMK 83, yakni mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan asesmen psikologi klinis, serta dasar pendekatan, level, dan populasi intervensi psikologi klinis. Kemudian CPMK 84, yakni mahasiswa mampu memahami psikologi klinis dan terapannya, dan mengkomunikasikan kritik secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, tentang isu-isu terkini di bidang psikologi klinis. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment, atau yang biasa disingkat dengan DIA. Pada aspek delivery, saya memberikan materi yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada situs e-learning USK, serta pertemuan tatap muka untuk penyampaian materi demi mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran berupa video ataupun kuis interaktif. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi. Asesmen ataupun sistem penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini mencakup adanya tugas, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah non-case method dengan metode pembelajaran berupa ceramah, diskusi, presentasi, dan juga tanya jawab. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku referensi psikologi klinis dan juga artikel jurnal ilmiah yang memiliki nilai keterbaharuan untuk membantu mahasiswa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah psikologi klinis pada pertemuan keempat dengan materi pembelajaran yakni asesmen klinis. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Udah pada sarapan semuanya? Yang betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan, jadi kita bisa menghadiri perkuliahan psikologi klinis hari ini pada pertemuan keempat ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita akan berdoa dulu demi keberkahan perkuliahan kita hari ini. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Sudah siap mengikuti perkuliahan hari ini? Sudah. Oke, baik. Ada yang tahu hari ini kita mau bahas apa topik materinya? Iya, betul sekali. Sesuai dengan RPS ya, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas clinical assessment. Sebelum kita bahas clinical assessment, ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas apa?
Betul, konsep psikopatologi. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu dengan topik konsep psikopatologi kita bahas apa? Ada yang mau jawab? Oke, silakan Reza. Seingat saya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait tanda-tanda dan gejala gangguan psikologis. Kita beberapa saja yang memiliki gangguan psikologis tersebut. Oke, bagus sekali ya. Jadi di pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang psikopatologi ya. Kita membahas tentang konsep-konsep gangguan apa yang mempengaruhi gangguan pada individu. Ada lagi yang mau jawab? Saya, Bu, Ya, silakan. pada minggu lalu, seingat saya, selain yang diucapkan abang tadi itu, kita membedakan antara masalah yang normal dengan masalah yang dianggap gangguan mental, serta juga kita mempelajari terkait klasifikasi diagnosis kesehatan mental. Iya, luar biasa. Betul sekali. Jadi minggu lalu kita juga belajar membedakan yang mana normal versus tidak normal, dan juga kita mempelajari klasifikasi diagnosis gangguan mental. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan asesmen klinisnya, gitu ya, clinical assessment, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan asesmen klinis. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang clinical assessment, ada yang tahu nggak clinical assessment atau asesmen klinis itu apa? Ya, silahkan Fuad. Izin Ibu terkait dengan apa itu asesmen psikologis. Jadi menurut saya asesmen klinis itu merupakan sebuah proses di mana yaitu melakukan evaluasi terkait dengan individu. Iya, betul sekali Fuad. Jadi apa itu asesmen klinis? Nah, asesmen klinis itu adalah evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan individu, konseptualisasi masalah beserta faktor etiologis, dan perumusan langkah untuk meringankan masalah klien untuk mencapai suatu pemahaman yang baik tentang klien. Jadi kalau kita sampaikan dalam bahasa yang singkat, asesmen klinis itu adalah serangkaian proses evaluasi yang kita lakukan untuk memahami permasalahan individu dan faktor penyebabnya, untuk mencapai pemahaman terkait dengan individu itu, sehingga kita bisa merencanakan langkah-langkah yang baik untuk membantu individu itu mengatasi permasalahannya. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, apakah asesmen klinis itu adalah suatu proses yang bisa langsung selesai? Sekali ketemu udah langsung selesai? Tidak ya. Asesmen klinis itu adalah proses yang sifatnya berkelanjutan. Jadi biasanya kita akan butuh waktu gitu ya untuk melakukan proses asesmen klinis. Kemudian kita juga menggunakan teknik-teknik yang sesuai gitu ya. Jadi bukanlah sesuatu yang bisa langsung cepat mengambil kesimpulan begitu ya. Kemudian asesmen klinis ini adalah sebetulnya sebagai sarana, bukan tujuan ya. Maksudnya adalah asesmen klinis ini kita jadikan sebagai sarana kita untuk memahami klien kita ya, atau memahami individu, yang mana tujuannya nanti adalah membantu individu itu mengatasi permasalahannya. Nah, apakah semua klien atau semua individu itu diberikan tes yang sama? Tidak ya. Jadi setiap klien atau setiap individu mungkin akan mengalami proses asesmen yang berbeda tergantung pada kasus-kasusnya gitu ya. Jadi tidak semua klien diberikan tes ataupun pertanyaan yang sama, tidak semua individu itu teknik asesmen yang diberikan itu akan sama gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kasusnya. Nah, kemudian kira-kira apa sih itu tujuan dari asesmen? Ada yang mau jawab mungkin? Ya. Menurut saya salah satu tujuan asesmen mengapa dilakukan karena untuk melihat nih kelebihan dan kekurangan ataupun serta permasalahan yang dialami si individu tersebut, Ibu. Iya, betul sekali ya Reza. Jadi proses asesmen klinis ini dilakukan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memahami kekuatan dan kelemahan klien. Jadi dalam kita melakukan asesmen klinis, kita tidak hanya berusaha memahami kekurangannya klien, tetapi kita juga berusaha memahami kelebihan ataupun kekuatannya klien. Karena tadi kata kuncinya ada pada evaluasi yang menyeluruh. Jadi sifatnya tentu tidak hanya melihat kekurangan, tetapi kita juga melihat kekuatannya ya.
Kemudian konseptualisasi masalah dan faktor etiologis. Jadi dalam kita melakukan assessment, kita juga berusaha mengkonseptualisasi masalah dan berusaha mencari tahu sebenarnya penyebab individu itu mengalami masalah itu kenapa, gitu ya. Nah, kemudian merumuskan rekomendasi dan rencana penanganan. Nah, dari kita melakukan assessment, kita sudah tahu penyebabnya apa, kita sudah tahu kelemahan dan kekuatannya individu itu apa. Jadi kita bisa merumuskan rencana penanganan selanjutnya, gitu ya. Apakah akan kita berikan psikoterapi tertentu, atau apakah akan kita rujuk, atau apakah akan dilakukan intervensi-intervensi yang lain. Nah, itu semuanya berdasarkan hasil assessment ya. Kemudian juga sebagai nilai komunikasi antar profesional dan juga sebagai dasar prediksi dengan pengambilan keputusan klinis. Jadi keputusan klinis itu atau disebut juga dengan clinical judgment nggak bisa kita lakukan dengan serta-merta, tetapi perlu diberikan asesmen klinis terlebih dahulu, baru kita bisa jadikan itu sebagai dasar prediksi, gitu ya, atau pengambilan keputusan klinis. Nah, teman-teman pasti sudah familiar ya dengan komponen-komponen dari asesmen klinis ini gitu. Nah, ada yang pernah dengar interview? Ada ya. Jadi komponen asesmen klinis itu dia ada 4 biasanya teman-teman. Ada interview, kemudian juga tes psikologi. Tes psikologi nanti terbagi lagi ya menjadi intelligent testing, kemudian juga ada personality assessment, atau yang kita sebut dengan tes kepribadian, dan juga ada behavioral assessment atau yang biasa kita sebut dengan observasi, gitu ya. Nah, jadi komponen-komponen asesmen klinis inilah yang menjadi teknik dalam kita melakukan asesmen klinis itu tadi, gitu ya. Nah, kemudian kita akan menonton sebuah video ya. Nah, video ini teman-teman adalah video interview ya, video interview klinis yang dilakukan. Kita akan simak sama-sama dan nanti teman-teman bisa mungkin jika ada yang ingin berikan pendapat terkait dengan video ini bisa memberikan pendapatnya ya. We're obviously going to be telling you about clinical interviewing skills, but we also will be showing you video clips that illustrate these, and we really hope that together they'll combine to help you become excellent clinical interviewers. And we begin with a focus on very basic interviewing and listening skills. Skills that everyone needs to do a really good clinical interview. Oke, baik. Tadi kita sudah menonton videonya ya, ada sekitar 4 menit durasi videonya. Ada yang mau memberikan pendapatnya nggak? Kira-kira apa yang bisa dipelajari dari video tersebut tentang interview dan asesmen yang tadi kita bicarakan? Oke, silahkan Una. Pada video dijelaskan bahwa sesi pertama terapi itu merupakan fondasi yang paling penting untuk seluruh proses bantuan psikologis, di mana terapis itu tidak hanya mengumpulkan informasi, namun juga terapis membangun rasa aman, kepercayaan, dan kerjasama dengan klien. Iya, betul sekali. Insight yang sangat bagus dari Una ya. Mungkin ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Dila ya? Silakan Dila. Baik Ibu, dalam video tadi dapat kita lihat bahwasannya pada saat proses melakukan wawancara tadi ada namanya proses asesmen awal pada si klien. Kemudian di sini psikolognya juga melihat menggali latar belakang riwayat ataupun masalah pada klien, kemudian baru ditentukan nih selanjutnya pakai intervensi apa yang cocok untuk si klien tadi Ibu, seperti itu. Iya, betul sekali ya. Betul sekali tadi jawaban Una dan juga Dila di dalam video kita bisa tahu langkah-langkah dari asesmen dan di mana
pertemuan pertama itu sebetulnya sangat penting ya, di mana kita melakukan intake interview. Nah, itu juga sangat penting dalam keseluruhan proses asesmen gitu ya. Kemudian kita akan ada sedikit diskusi dan refleksi kasus ya, adik-adik. Nah, ini ada kasus Billy namanya ya. Billy ini adalah kelas 3 SD. Jadi kasusnya Billy ini hiperaktif, impulsif, agresif, dan nilainya turun. Billy cenderung didiagnosis ADHD, namun terdapat pula pola penolakan dari orang tua yang bisa memicu perilaku mencari perhatian. Nah, pertanyaannya, metode asesmen mana? Interview kah, tes IQ kah, tes kepribadian kah, atau observasi perilaku yang kira-kira paling tepat untuk kasus Billy dan mengapa? Nah, di sini saya akan berikan teman-teman waktu untuk berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi secara berpasangan nih. Jadi bisa berdua-berdua. Silahkan dilakukan diskusi sekitar mungkin 5 menit ya. Untuk kemudian nanti untuk menjawab pertanyaan ini. Dan nanti bisa disampaikan gitu ya pertanyaannya supaya yang lain juga bisa mendengarkan seperti itu. Ya, bisa? Oke, baik. Kita akan melakukan diskusi ya. Silakan. Oke, baik. Teman-teman tadi sudah berdiskusi ya dengan temannya berpasang-pasangan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusinya. Mungkin kita minta kepada satu perwakilan untuk menjelaskan hasil diskusinya tadi, menjawab pertanyaan. Kira-kira kalau kasusnya seperti ini, metode asesmen apa yang paling tepat untuk kita gunakan? Kira-kira ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Oke, silahkan Gaby. Menurut saya, setelah berdiskusi tadi sama teman, metode yang paling tepat itu adalah interview atau wawancara sama observasi perilaku. Nah, metode wawancaranya itu dengan terstruktur dan semi terstruktur kepada orang tua dan guru, lalu observasi perilakunya itu kepada Billy di rumah dan di sekolah. Nah, kenapa pakai wawancara? Karena wawancaranya itu dapat menggali usia onset atau awal munculnya gejala, lalu juga durasi gejalanya kapan, dan juga situasi munculnya gejala, lalu riwayat perkembangan, dan ada tidaknya faktor keluarga dan sekolah yang memperkuat perilaku dari si Billy ini. Lalu kenapa menggunakan observasi perilaku? Yaitu untuk melihat apakah impulsivitas, hyperaktivitas, dan agresivitas itu konsisten. Dan apakah itu maladaptif dan munculnya itu apakah lebih dari satu setting. Oke, luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Gaby. Ya, tadi kelompoknya Gaby dan Pujia ya. Yang lain apakah ada pendapat yang berbeda atau sama? Tadi? Sama ya. Oke, baik. Jadi sama ya jawabannya. Metode asesmennya adalah interview dan juga observasi perilaku. Kita akan menginterview orang tuanya terkait pola-pola yang diterapkan pada Billy dan juga kita akan mengobservasi perilaku Billy di rumah maupun di sekolah ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini ada sedikit kuis ya, teman-teman. Kuis yang terkait dengan materi tadi. Bisa di-scan barcode-nya. Kalau sudah muncul halamannya, bisa tuliskan namanya terlebih dahulu, nanti menunggu dimulai ya. Oke, silahkan dimulai.
Oke, kita udah dapat hasilnya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Jadi juara 3 Aisyah, ya. Selamat kepada Aisyah. Juara 2 Siti Husnul dan juara pertama Tarik. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali, ya. Oke, baik. Dan rata-rata bagus-bagus semua ya nilainya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya terkait dengan topik yang sudah kita pelajari tadi, boleh silahkan diajukan pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya? Oke, Sherina. Silahkan. Jadi Bu, saya punya pertanyaan. Nah, waktu kita mau memilih metode wawancara, observasi, atau tes psikologis dalam clinical assessment ini, gimana cara kita untuk menentukan kombinasi yang paling tepat untuk sebuah kasus tertentu itu, Bu? Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Sherina ya. Bagaimana sih sebetulnya kita memilih asesmen yang tepat ketika kita berhadapan dengan kasus tertentu. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa setiap kasus itu bisa jadi asesmennya berbeda gitu ya. Tentu setiap kasus itu beda-beda teknik asesmen yang mungkin bisa kita gunakan. Nah, itu pemilihan teknik asesmen itu sendiri itu sangat bergantung kepada jenis kasusnya, kemudian juga kita berhadapan dengan klien usia berapa, kliennya siapa, usia berapa, kemudian kasusnya apa, gitu ya. Nah, itu sangat sangat mempengaruhi pemilihan teknik asesmen. Kemudian yang paling penting adalah kita harus tahu dulu kira-kira setiap teknik asesmen itu tujuannya apa, ya. Bedanya apa gitu. Jadi kita harus tahu dulu teknik interview misalnya. Nah, teknik interview itu tujuannya apa? Untuk menggali permasalahan gitu kan. Kemudian observasi itu tujuannya apa? Untuk mengamati suatu perilaku dalam setting tertentu. Kemudian alat tes psikologi ada banyak, ada tes kognitif tadi ya, intelligence test, kemudian ada tes kepribadian. Nah, itu kita harus tahu dulu tujuannya apa, baru kemudian kita sesuaikan dengan kasus kita. Jadi dalam memilih asesmen sangat penting yang pertama adalah kita mengetahui dulu teknik-teknik asesmen yang ada dan tujuannya apa, kemudian ditujukan untuk siapa, usia berapa. Kemudian kita juga harus memahami karakteristik klien kita tuh siapa, usianya berapa, dan juga kita harus memahami kasusnya, kira-kira keperluan kasusnya itu apa, gitu ya. Dengan begitu kita baru bisa memilih teknik asesmen yang tepat untuk kasus kita, gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah bisa dipahami? Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya akan ada tugas. Nah, tugas ini adalah salah satu asesmen dalam mata kuliah psikologi klinis ini ya. Jadi sebagaimana yang pernah disampaikan di pertemuan awal bahwa dalam mata kuliah ini asesmennya berupa tugas dan UTS dan juga ada UAS. Nah, ini adalah salah satu tugas yang akan menjadi penilaian teman-teman. Jadi tugasnya adalah membuat peta konsep metode asesmen klinis. Jadi nanti yang perlu dijelaskan adalah penjelasan singkat tiap metode asesmen klinis, kemudian membandingkan wawancara klinis, observasi, dan tes psikologi, kemudian menjelaskan kelebihan dan keterbatasannya, dan bisa kaitkan misalnya dengan jenis contoh, kira-kira kalau alat tes ini bisa kita pakai untuk kasus apa, gitu ya. Outputnya paper singkat aja 1-2 halaman. Nah, untuk tugas ini nanti, silahkan teman-teman bisa diupload melalui LMS-nya, yaitu e-learning USK ya, bisa diupload dalam bentuk file PDF. Diuploadnya nanti dikumpulnya H+5, gitu ya, H+5. Berarti di hari Selasa depan ya, silahkan dikumpulkan tugasnya melalui e-learning USK. Ada pertanyaan terkait tugas? Bisa dipahami? Baik. Nah, ini adalah referensi yang digunakan ya dalam mata kuliah ini. Nah,
Jadi itu tadi mata kuliah, itu tadi pertemuan 4 dalam mata kuliah psikologi klinis dengan topik asesmen klinis pada hari ini. Sebelum kita tutup perkuliahan ini, adakah mungkin yang ingin memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nashwa, silakan. Jadi kesimpulan dari asesmen klinis adalah evaluasi secara keseluruhan mengenai kekuatan dan kelemahan individu beserta faktor penyebab dan rumusan langkah meringankan masalah. Nah, tujuan dari asesmen klinis ini biasanya memahami kekuatan dan kelemahan klien. Terus keduanya adalah konseptualisasi masalah dan yang ketiganya itu adalah merumuskan rekomendasi ataupun rancangan penyelesaian. Nah, terus asesmen klinis ini dapat berupa wawancara, observasi, dan tes psikologi. Nah, pemilihan asesmen yang tepat sangat penting nih untuk memahami individu dan merumuskan langkah penanganan yang tepat. Begitu, Ibu. Iya betul, bagus sekali Najwa. Terima kasih atas kesimpulannya ya. Jadi bisa kita simpulkan tadi seperti yang Najwa sampaikan bahwa hari ini kita sudah belajar tentang asesmen klinis. Asesmen itu adalah serangkaian proses evaluasi yang kita lakukan untuk memahami individu dan juga permasalahannya dan faktor-faktor penyebab masalahnya sehingga kita bisa memberikan atau merencanakan langkah-langkah penanganan yang tepat. Ada ada 4 tadi ya komponen ataupun pilar dalam asesmen klinis, yaitu interview, kemudian juga ada tes intelijensi, ada tes kepribadian, dan juga ada behavioral assessment atau observasi gitu ya. Dan asesmen ini tujuannya tentu adalah untuk kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan individu, kemudian memformulasikan kasusnya, dan juga sebagai sebagai salah satu patokan untuk kita bisa melakukan perencanaan atau merencanakan langkah-langkah penanganan selanjutnya dan juga bisa menjadi dasar untuk prediksi klinis seperti itu ya. Jadi setiap teknik asesmen itu punya kegunaannya sendiri, punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan pemilihan teknik asesmen itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kasusnya, gitu ya. Nah, mungkin sekian saja adik-adik pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya ilmu yang kita dapatkan hari ini. Bagaimana kira-kira bisa dipahami ya materinya? Bisa dipahami. Oke, baik, tadi juga sudah ada tugasnya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, yakni pertemuan kelima ya. Kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan topik personality assessment dan juga intelligence assessment ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya adik-adik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sekian rekaman video proses pembelajaran untuk mata kuliah psikologi klinis pada program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat dan menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.